Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Ulfa, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Islam As-Sofa Pekanbaru. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya pada 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Dan yang ketiga, apa yang segera dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Saya lebih banyak berceramah, belum banyak menerapkan pembelajaran yang interaktif. Yang kedua, saya fokus pada ketercapaian materi dan kognitif anak saja. Yang ketiga, saya belum memahami benar tentang karakteristik anak yang berbeda-beda karena terlalu fokus pada ketercapaian materi, sehingga motivasi belajar siswa rendah. Dan yang kelima, saya fokus pada suasana belajar yang tertib dan tenang karena saya memperhatikan siswa yang memahami materi saja. Berikut adalah gambaran suasana mengajar saya sebelum mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya? Yang pertama, merubah pemikiran. Di sini saya mendapati bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita dapat kita gunakan sebagai sumber belajar anak seperti penggunaan teknologi dan alam sekitar. Tugas guru adalah menuntun dan mengarahkan mana yang baik atau tidak baik. Pembelajaran berpusat pada anak. Anak akan lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran dan anak dapat mengkonstruksikan pengetahuannya. Saya dapat lebih menghargai karakteristik anak, karena setiap anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya menyadari perbedaan yang ada pada anak ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Dan sebagai pendidik adalah tugas saya untuk menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Lalu, merubah perilaku. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini dapat merubah perilaku saya antara lain. Saya dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Dan saya dapat lebih cermat melihat bakat anak sesuai dengan menuntun sesuai kodratnya. Kemudian, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya lakukan antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat dengan cara menanamkan pembiasaan karakter pada murid, agar dapat terus mempertahankan nilai karakter budaya di tengah pesatnya teknologi dan globalisasi dalam kehidupan murid. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Dan yang kelima, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, antara lain dengan cara menerapkan media permainan dalam pembelajaran. Salah.
Akhirnya, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya dapat menyimpulkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya capaian akademik saja. Lebih dari itu, pendidikan juga proses penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.